kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Kalian mau sidang kan? Ya. Nah, boleh atau tidak nih Bu Hindun izin? Bu Hindun mau merekam pelaksanaan sidang bulan puasa Yulia juga Vika. Boleh Ibu, dengan senang hati. Oke, baik. Terima kasih ya. Iya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan menguji skripsi atas nama teruji Yulia dengan NIM 11170130099. Untuk itu, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan Yulia presentasikan hasil yang sudah Anda tulis dengan judul ini, dan waktunya cukup 10 menit saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hindun MPD selaku dosen penguji 1. Terima kasih atas kehadirannya untuk menguji skripsi saya. Perkenalkan, saya Yulia. Mohon izin untuk mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penggunaan Media Aplikasi e-book dalam Pembelajaran Menulis Buku Harian pada siswa kelas 72 SMP Islam Al-Falah tahun pelajaran 2001-2022. Latar belakang masalah dalam skripsi saya yaitu pertama, salah satu aspek kebahasaan yang harus dilatihkan kepada siswa adalah menulis. Kegiatan menulis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh siswa setiap harinya. Menulis merupakan kegiatan yang dapat menuangkan siswa untuk menuliskan apa perasaan yang dialami ke dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua, kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru di SMP Islam Al-Falah, yaitu Bapak Sayogi, guru bahasa Indonesia, beliau mengatakan bahwa ada beberapa siswa yang masih belum mampu menyusun struktur penulisan menggunakan kalimat dengan struktur yang baik dan benar menurut sesuai QMI. Kemudian masih belum mampu menuangkan gagasan dalam bahasa tulis yang baik. Poin yang ketiga, kurangnya minat siswa dalam pembelajaran menulis buku harian. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti media yang digunakan kurang bervariasi. Kemudian siswa SMP zaman sekarang juga ketertarikannya lebih minat untuk menulis status di media sosial dibanding menuliskannya ke dalam buku harian. Namun menuliskan status atau perasaannya ke dalam sosial media juga kurang terjaga kerahasiaannya, karena hal tersebut juga bisa mengakibatkan dampak negatif. Terkadang muncul anggapan-anggapan yang orang lain memanfaatkan kondisi seseorang ketika membuat status tersebut jika seseorang itu sedang keadaan terpuruk. Kemudian yang keempat, pandemi dan perkembangan teknologi menuntut pengajar untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memilih media pembelajaran yang tepat. Fenomena COVID-19 membuat beberapa sekolah saat tahun 2021 beralih sistem pembelajarannya menjadi daring. Salah satunya SMP Islam Al-Falah. Sehingga segala sesuatunya dilakukan secara online dan menggunakan teknologi. Salah satu media yang dapat membuat siswa itu tidak terlihat bosan ketika pembelajaran daring yaitu media yang variatif dan kreatif. Salah satunya yaitu media aplikasi e-book yang digunakan dalam pembelajaran menulis buku harian. Rumusan masalah dalam skripsi saya yaitu bagaimanakah proses pembelajaran, hasil belajar, dan efektivitas pembelajaran dengan menggunakan media aplikasi e-book dalam pembelajaran menulis buku harian pada siswa kelas 72 SMP Islam Al-Falah tahun pelajaran 2001-2022. Tujuan penelitian dalam skripsi saya yaitu menjelaskan proses, hasil, dan efektivitas pembelajaran dengan menggunakan media aplikasi e-book. Manfaat penelitiannya terdapat dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Salah satu manfaat teoretis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang penggunaan aplikasi e-book sebagai media dalam pembelajaran menulis buku harian siswa.
Mollenda dan Russell, kemudian teori Miftah, teori Gerlach dan dalam Nunun Mahnun, yaitu dimuat dalam jurnal Anda, teori Hamdan Hussein, Heinis dan Mollenda, kemudian teori Hamalit, Sujana dan Rifai, serta berikutnya adalah teori aplikasi, yaitu saya menggunakan teori Al-Zaki dan Smith Day Community dalam Henny Wahyuni tahun 2017. Kemudian teori menulis saya menggunakan teori Suparno dan Yunus, teori Musabah Fahruddin dan Sabir, teori Laman dan Yanwarita yang dimuat dalam jurnal Prima Edukasiya, teori Erich Gold, Henry Guntur Tarigan, dan M.A. Tarsani. Selanjutnya teori buku harian, yaitu saya menggunakan teori Naning Pranoto dan teori Kasasi. Teori menulis buku harian saya menggunakan teori Alice dan Lomar, kemudian Zulkarnaini dan Ratna Kurniawati. Adapun teori aspek penilaian menulis buku harian saya menggunakan teori Sulastri Jumingin tahun 2018. Aplikasi e-book adalah aplikasi untuk menulis buku harian secara digital yang dipenuhi dengan fitur-fitur yang menarik seperti penanda waktu, emoji, gambar, tema, dan pengingat yang tersedia untuk smartphone, Android, atau PC, perangkat komputer. Aplikasi e-book dirilis pada tanggal 1 Januari oleh e-book TNC, mendapat rating 4,8 dari 5 bintang, 38,7 ribu ulasan di Play Store, dan sudah diunduh oleh 1 juta lebih pengguna. Penelitian relevannya yaitu ada 3. Yang pertama, penelitian Dinar Meida Sianipar yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Materi Menulis Buku Harian Melalui Investigasi Kelompok Terbimbing pada siswa kelas 7C SMP Negeri 55 Jakarta. Penelitian ini yaitu tahun 2019. Penelitian yang kedua yaitu penelitian Hedri Suntoa tahun 2019 yang berjudul Kemampuan Siswa kelas 7 SMP Negeri 12 Segi Penulis Pengalaman Pribadi dalam Buku Harian, dimuat dalam Jurnal Bahasa dan Sastra. Penelitian ketiga yaitu Skripsi Siti Sabania tahun 2017 yang berjudul Perbandingan Hasil Belajar dengan Menggunakan Model Explicit Instruction dan Model Konvensional dalam Menulis Buku Harian Siswa kelas 7 SMP, Yayasan Pendidikan Tarbiyah Islamiyah Hamparan Darat tahun pelajaran 2017-2018. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu bertempat di SMP Islam Al-Falah, berlokasi di Jalan Intan nomor 18 Film Tiara, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Adapun pengambilan data dilakukan pada tanggal 15 September sampai 29 Oktober 2021. Subjek dalam penelitian saya yaitu siswa kelas 7 SMP Islam Al-Falah berjumlah 30 siswa, namun data tes yang saya ambil hanya berjumlah 21 siswa karena 9 siswa tidak mengumpulkan hasil tugas menulis buku hariannya dengan menggunakan aplikasi e-book. Kemudian objeknya adalah pembelajaran menulis buku harian dengan menggunakan media aplikasi e-book. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menilai hasil menulis buku harian yakni diambil berdasarkan aspek penilaian menurut Sulastri Jumingin. Berikut aspek penilaian menulis buku harian berdasarkan Sulastri Jumingin. Yang itu ada 4 aspek. Aspek pertama penggunaan huruf kapital. Aspek kedua kesesuaian isi teks yang ditulis dengan judul buku harian. Aspek ketiga penulisan kata. Dan aspek keempat penggunaan kalimat yang efektif. Terdapat 4 skor, yang 4 menandakan sangat baik, 3 menandakan baik, 2 menandakan cukup, dan 1 menandakan kurang. Teknik pengumpulan data. Saya menggunakan observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, memilih data-data yang akan dianalisis, kemudian penyajian data, 3 penarikan kesimpulan. Berikut hasil tes dan rekapitulasi skor penulis buku harian jumlah 21 siswa. Nilai rata-rata yang diperoleh oleh 21 siswa adalah 78,57 dan dibulatkan menjadi 79, termasuk kategori baik dan predikat B. Terdapat
6 siswa yang memperoleh nilai A, 12 siswa yang memperoleh nilai B, 1 siswa yang memperoleh nilai C, dan 2 siswa memperoleh nilai D. Kesimpulannya, pembelajaran menulis buku harian pada siswa kelas 7B SMP Sanakala dengan menggunakan media aplikasi Daybook dilihat dari prosesnya, siswa aktif dan tertarik dalam kegiatan menulis. Kedua, menunjukkan hasil belajar yang baik terlihat dari hasil rekapitulasi analisis data bahwa nilai rata-rata yang diperoleh oleh 21 siswa adalah 78,57 dan dibulatkan menjadi 79 kategori B. Yang ketiga, memiliki efektivitas yang baik, media aplikasi Daybook sangat mudah digunakan dan efektif untuk menulis buku harian di era teknologi dan pandemi saat ini. Sarannya, guru hendaknya mempunyai referensi media pembelajaran yang lebih bervariasi. Contohnya, dengan mencoba media aplikasi Daybook untuk pembelajaran menulis buku harian. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, baik. Duduk, Julia. Kursinya. Ya, Anda sudah mempresentasikan skripsi Anda. Ini tentang penggunaan media ya. Setelah Bu Hindun baca, ternyata saya belum menemukan apa yang menjadi urgensi ya, bahwa aplikasi Daybook ini menjadi sebuah novelty bagi judul skripsi ini. Apa urgensinya? Karena menulis buku harian, kita bisa menggunakan buku saku, masuk kantong, ya kan? Kalaupun tidak sempat saat bangun tidur atau mau tidur kembali, dituliskan oleh siapapun yang rajin menulis buku hariannya. Nah, dia bisa menuliskan itu di sela-sela aktivitasnya sepanjang hari, karena buku saku itu kecil, ya. Nah, kalau Daybook ini apa urgensinya? Ya, kalau misalnya dia membutuhkan internet, nah bagaimana juga ketika tidak punya kuota? Urgensinya apa? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mau Ibu menjawab? Karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, kemudian segala sesuatunya dilakukan dengan gadget atau handphone. Terus ada juga inovasi media aplikasi Daybook ini mempermudah seseorang untuk menggunakan ketika sedang traveling atau ingin menuliskan segala sesuatu perasaannya ke dalam buku harian itu dengan cara menggunakan aplikasi Daybook itu. Jadi karena pertama perkembangan teknologi, kemudian kedua juga aplikasi Daybook ini tidak menggunakan internet, jadi gratis. Kalau menggunakan internet itu ada yang bagian premiumnya, seperti itu. Oh, oke. Apakah hal itu Anda nyatakan di dalam latar belakang sebagai sebuah urgensi yang memang ini novelty, ini hal yang baru ya, sebagai sebuah aplikasi yang relevan di tahun 2022 di masa peserta didik pada tahun pembelajaran ini? Ada Ibu, saya menyebutkan bahwa seiring perkembangan teknologi, kemudian juga karena masa pandemi juga, siswa juga menggunakan gadget. Jadi untuk menulis media aplikasi Daybooknya bisa dengan gadget seperti itu. Di halaman berapa urgensi itu Anda tuangkan? Di bagian halaman 3 Ibu ada Halaman 3 paragraf berapa?
Kalau semasa COVID, eh, berarti bagaimana cara Anda kan menggunakan dalam metodologinya yaitu wawancara. Bagaimana mewawancara ini? Baik, Bu. Saat wawancara juga saat pembelajaran berlangsung juga menggunakan media Zoom online. Kemudian saat wawancaranya juga menggunakan media Zoom, namun tidak menyeluruh. Jadi ada beberapa siswa yang menggunakan WA itu, WhatsApp. Jadi wawancara dilakukan kepada 5 siswa. Ya. Kepada 5 siswa. Betul, Ibu. Berapa orang yang menggunakan Zoom? 2, Ibu. 2 Zoom. Yang 3? WhatsApp. Apakah yang menggunakan WhatsApp yang 3 tadi Anda lampirkan di sini? Karena Anda harus screenshot buktinya bahwa Anda sudah mewawancarai. Ya, Ibu. Saya merasa aneh gitu. Dari mana Anda bisa lengkap datanya menggunakan teknik wawancara sementara ini dilaksanakan ketika COVID, ya kan? Nah, Iya, Ibu. Mau izin jawab. Waktu itu saya yang bagian WA-nya ternyata screenshot, Ibu. Saya belum masukkan ke datanya, jadi hilang, Ibu. Screenshot aja. belum masukkan ke datanya. Iya. Berarti tidak ada jawaban dari hasil wawancaranya. Ada, Ibu. Jadi ada saya kutip langsung, maksudnya di copy terus masukin ke Word, kemudian reset WA-nya, jadi tidak ada, Ibu. Hilang. Tapi beneran wawancara itu dengan para siswa. Ada Oke. di laptop juga. Artinya apa? Artinya ini bisa menjadi validitas datanya tidak kuat. Jadi saya mohon setelah sidang ini, ya, apalagi cuma 5, berapa jumlah peserta yang Anda ambil datanya? 21, Ibu. Sebenarnya yang hadir 30, cuma 21 data yang saya ambil karena sebagian tidak mengisi soal, maksudnya tidak mengerjakan menulis buku, hanya menggunakan aplikasi di ibunya, Ibu. Tidak mengumpulkan hasil menulisnya. Nah, ini juga jadi kelemahan bahwa data itu kurang valid. Anda katakan 30, Anda hanya mewawancarai 5. Kemudian ternyata data yang terkumpul hanya 21. Berarti sebanyak 9 peserta didik tidak ada. Nah, 9 itu Anda tidak cantumkan. Sakitkah? Anda hanya menulis angka, ini kan Iya. kualitatif. Iya, betul, karena 9 itu kenapa sakit? Oh. Atau tidak punya kuota? Ibu. Atau mungkin dia ketiduran karena Anda menggunakan Zoom, ya kan? Itu harus dikemukakan. Kalau kualitatif itu rigid, ya, rinci, detail, ya, itu yang akan memperkuat data Anda. Ya, Anda melaksanakannya saat COVID, ya. 9 itu banyak, iya ya. Kalau 30 hanya ada 21, Anda hanya menuliskan dengan angka 9 yang tidak ada. Kenapa? Gitu, ya. Sementara kalau tadi Anda kemukakan bahwa internet atau website atau hal-hal yang bersentuhan dengan digital itu menjadi kebaruannya, maka seharusnya ya saat wawancara itu Anda bisa juga menggunakan misalnya video call, ya kan? Nah, karena tadi dengan WA riset, ya. Kalau video call kan tidak. Kenapa? Dengan video call itu Anda bisa melihat ekspresi peserta didik. Nah, ini data ini jadi lebih akurat, ya kan? Nah, jadi aplikasinya kan sudah ada di handphone, di smartphone, ya kan? Nah, dengan video call kan, ketika dia menjawab A atau menjawab B, betul atau tidak akan ditunjang oleh ekspresi dia, gitu, ya. Nah, kan bisa saja kalau di WA dia jawab iya karena nggak enak sama Anda, ya. Dia jawab tidak karena males, ya kan? Oh, udahlah tidak semua, oh iya semua, gitu misalnya, ya. Tapi dengan video call kan Anda bisa lihat ekspresi peserta didik. Nah, data itu akan lebih valid, gitu ya. Jadi setelah sidang ini saya minta validasi
Iya, saya tahu. Karena mereka nggak naik kelas kan, ya. Kalau 21 itu kalau 5 itu belum menggambarkan, ya. Jadi seharusnya setengahnya itu kan berarti 11, ya kan? Nah, berarti Anda cari lagi 5, Anda bisa video call. Kalau misalnya video call juga tidak memungkinkan, misalnya Anda bisa menggunakan Google Form, ya kan? Nah, nanti di screenshot, ya, masukkan di dalam lampiran itu untuk mempertajam validitas datanya. Dan yang 9 orang itu kemukakan, ya, secara detail. Kenapa? Ya, ini yang satu kakaknya wafat, jadi nggak bisa ngezoom misal. Yang satu memang sakit, yang satu apa-apa. Banyak loh 9 itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tadi ya, pada bagian pendahuluan saya melihat Anda menulis masih menggunakan paragraf yang teramat panjang, ya. Ini paragraf sampai lebih dari 20 baris, gitu ya. Satu halaman ini satu lembar, kok isinya hanya satu paragraf. Jadi kembali lagi, ya, diasah keterampilan Anda menyusun merangkai kalimat, ya. Paragraf pertama seharusnya ini bisa dipecah menjadi 2 paragraf, ya, karena ini sudah beda ide pokoknya, ya. Pada baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tuh, ya. Lihat pada baris ke 11 ini, ya. Nah, ini kan paragraf panjang sekali, ya. Nah, baris ke 11 ini sudah beda ide pokoknya, ya. Nah, maka sudah Bu Hindun beri catatan di sini, nanti Anda revisi, ya. Kemudian ya, ini buku harian kan, Daybook, ya, aplikasinya. Ada unsur-unsurnya kan? Ya, jadi tulisan yang wujudnya adalah buku harian, tulisan yang wujudnya adalah resensi, tulisan yang wujudnya adalah cerpen, tulisan yang wujudnya adalah novel. Semua punya karakteristik, punya ciri. Nah, berarti buku harian dengan aplikasi Daybook ini ada unsur-unsurnya kan? Nah, aneh. Kenapa ada unsur-unsurnya sebagai sebuah ciri dari buku harian, kok itu tidak masuk dalam aspek penilaian? Jadi saya melihat di halaman 56, ya. Nah, halaman 56 itu, nah, coba Anda buka, Anda buka di sana. Nah, itu ada berapa aspek? Ada 4 Ibu. Nah, seharusnya aspek yang pertama unsur-unsur buku harian itu sebagai ciri yang harus ada yang pertama kali. Nah, tabel ini untuk aspek penilaiannya Anda memakai teori siapa? Sulastri Jumini Ibu. Nah, jadi nanti pada bagian judul tabel, ya, di bab 3 Anda beri bintang di sana, jadi bukan nomor urut, kasih bintang. Lalu di bawah tabelnya Anda tuliskan, ya, berdasarkan teori bla 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 diubah sesuaikan. Nah, karena Anda mengambil dari teori ini hanya 4, tapi justru dari teori ini malah tidak tampil ciri atau karakteristiknya, ya. Anda masukkan sebagai poin pertama, itu ya. Kemudian di sini pada bagian abstrak, ya. Nah, pada bagian abstrak Anda banyak menggunakan konjungsi intrakalimat, ya, tapi Anda pakai sebagai konjungsi antar kalimat. Nah, ini harus diperbaiki di kalimatnya, ya. Lalu banyak juga saya temukan yang seharusnya huruf kecil tapi Anda gunakan huruf besar. Nanti perbaiki lagi, ya. Jadi tidak boleh itu ada dan di awal kalimat, ada kata sedangkan di awal kalimat,
ya. Nah ini perkuat lagi lah, pelajari konsep tentang menulis ya. Kata bahasa, lihat lagi EYD ya. Kemudian di sini ya ada juga masih banyak menggunakan ragam lisan ya. Coba lihat di halaman 51 itu. Nah, dari halaman 50 ya. Halaman 50, halaman 51, halaman 52 ya. Nah, sudah saya coret-coret ini, nanti Anda perbaiki. Halaman 50 tuh. Menurut pendapat Suharsini Arikunto, tidak boleh menggunakan kata menurut. Menurut merupakan ragam lisan. Menurut nenek, nah, menurut tetangga sebelah, ya. Nah, menurut kawan saya itu ragam lisan. Kata menurut buang, kata menurut hindari. Jadi Anda gunakan ragam tulis. Kalimat yang benar adalah Suharsini Arikunto mengungkapkan bahwa bla 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 bla, gitu ya. Juga nih yang lain-lain nih, ya. Banyak sekali. Kalau misalnya Anda mengutip kamus, ya, juga bukan menurut kamus. Kamus kan benda mati, ya kan? Seharusnya tertera di dalam kamus, ya. Tertera dalam Thesaurus bahasa Indonesia, tertera di dalam KBBI, misalnya gitu ya. Lalu ya, pada bagian cover ini ya. Ini bagian cover, jadi jangan hanya dia mengerucut ke bawah gitu ya. Tapi Anda harus perhatikan sebagai sebuah institusi nomenklatur nama kampus kita, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi ini Jakartanya jangan di enter di sini, ya. Dia harus sebagai sebuah nomenklatur, sebuah nama institusi yang tidak boleh dipenggal, ya. Nah, ini berbahaya karena ada UIN Bandung, UIN Malang, ya, dan sebagainya. Nah, ini kalau Jakarta ini sendirian nanti bisa dilekatkan sehingga menjadi frasa. Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan seterusnya. Ya. Kemudian halaman 46. Nah, ini halaman 46. Ini juga menjadi hal yang krusial ya. Anda harus teliti, harus cermat. Coba itu cara menulis buku harian. Anda buat step-stepnya, Anda buat langkah-langkahnya. Coba nomor 3 sama 4 itu bagaimana urusannya? Tidak benar-benar waktu ketika ini keluar. Oh iya, astagfirullah, tidak teliti sekali. Iya kan? Iya, Saya sampai bingung. Ini kenapa jadi yang pertama sudah benar, tentukan masalah. Yang kedua, tuangkan apa yang ingin dicatat, ya kan? Secara leluasa, secara bebas. Yang ketiga, tidak menunda waktu karena besok pasti aktivitasnya beda. Lain lagi yang mau diceritakan, yang mau ditulis. Nah, tapi kok kenapa keempat? Jadi sepertinya saat laptopnya mati terus ke enter gitu Bu, untuk menyalakannya. Jadi ketik enter gitu. Jadi biasanya kalau mau menyalakan saya klik enter gitu. Ya, makanya harus cermat ya. Jadi seharusnya itu kalimat yang kalimat kedua di poin ketiga itu seharusnya ke bawah ya. Iya Bu. Nah, jadi nggak bingung ini, saya bingung gitu. Kenapa kalau angka-angkanya jadi begini gitu ya? Iya.
harus teliti lah. Ini ya, juga banyak ada kehilangan huruf A halaman 48. Oh begini nemu sih ya Pak, karena saya baca ya, maka saya sudah terbiasa itu. Kalau kurang A itu dibacanya susah juga. Ya. Nah, seharusnya koma tapi Anda letakkan titik gitu ya. Dan seterusnya. Ya, intinya itu untuk Yulia ya. Kemudian nah ini yang saya mau sampaikan. Ini tuh apa? Ini foto keluarga. Ini kalau pendapat saya, jadi melampirkan hal tersebut tuh biar bisa menguatkan kalau ada kepala sekolah dan stafnya gitu. Jadi tidak perlu ibu. Bukan itu. Jadi lampiran berupa gambar sebagai hal yang dibutuhkan di dalam skripsi ini itu bukan bentuknya berjajar begitu ya seperti foto keluarga, tapi yang Anda rekam ya, jadi teknik dokumentasi itu yang Anda rekam adalah aktivitas. Jadi misalnya siswa sedang mengisi buku harian, nah, Anda sedang membuka daybooknya ya, urutan kesekian. Kemudian misalnya ada siswa yang bertanya, cekrek, ini aktivitasnya gitu loh. Oh benar, ini lagi buka aplikasi daybook gitu ya. Jadi bukan foto keluarga. Saya sering mengatakan ke mahasiswa ini foto keluarga yang berjajar. Anda sebagai peneliti, kemudian gurunya, ya guru asli di sana, lalu kepala sekolah. Jadi bukan itu, tapi aktivitas saat Anda meneliti dengan judul penggunaan media aplikasi daybook ini ya di dalam pembelajaran di sekolah ini. Satu lagi terakhir, kenapa harus SMP Islam di sekolah ini? Kenapa tidak sekolah yang lain? Apa alasannya? Alasan saya karena melihat dari visinya ibu. Jadi karena visinya itu salah satunya adalah supaya siswa itu menguasai teknologi seperti itu bu. Jadi saya mengambil SMP ini karena siswa-siswanya sudah terbiasa dengan teknologi seperti itu. Jadi sebelumnya juga saya sudah pernah PLP di sekolah tersebut ibu. Jadi sudah mengetahui suasana dan nuansa sekolah tersebut. Berarti pembelajaran di sekolah SMP Islam Al-Falah ini boleh menggunakan smartphone. Oke. Ya, itu ada korelasi yang membuat penelitian ini serius ya, sungguh-sungguh. Oke baik, cukup untuk sidang munakosa atas nama Yulia di hari ini, Senin 21 November 2022. Silakan ditutup Yulia. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Hindun MPD karena sudah memberikan saran, arahan, serta kritik. Insya Allah akan saya perbaiki dan akan saya kumpulkan pada tanggal yang sudah ditentukan. Saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Skripsinya. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan teruji kedua. Kali ini skripsi atas nama Fika Etania dengan NIM 11180130045. Ya, kita mulai saja dengan mengucap basmalah. Silakan saudara teruji Fika Etania untuk mempresentasikan hasil yang sudah Anda tulis. Skripsi Anda cukup 10 menit saja. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hindun MPD selaku penguji skripsi pada hari ini, dan terima kasih kepada pembimbing saya Ibu Nur Syamsiah MPD yang tidak dapat hadir di sini dan berada di Cirebon. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada
suami serta orang tua saya yang sudah mendoakan serta mendukung saya hingga saya bisa berada di kursi panas ini. Baik, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Program Literasi dalam Pembelajaran Menulis Resensi Siswa Kelas 11 SMKN 37 Jakarta tahun pelajaran 2022-2023. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada penelitian saya yaitu pendidikan memerlukan berbagai macam cara untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya yaitu dengan mengadakan program literasi di sekolah. Kemudian program literasi sekolah ini sudah dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2015. Program literasi yang dilakukan di SMKN 37 Jakarta telah dilaksanakan kurang lebih 10 tahun. Tujuan akhir dari program literasi di SMKN 37 Jakarta yaitu dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan cara mengajak dan menuntun para siswa untuk membuat suatu karya tulis. Salah satunya adalah resensi. Nah, penelitian ini dilakukan di SMKN 37 Jakarta. Rumusan masalah. Bagaimanakah penerapan program literasi dalam pembelajaran menulis resensi oleh siswa kelas 11 Tata Boga 3 SMKN 37 Jakarta tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian bagaimanakah hasil belajar program literasi dalam pembelajaran menulis resensi oleh siswa kelas 11 Tata Boga 3 SMKN 37 Jakarta tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian yang terakhir, bagaimanakah efektivitas program literasi dalam pembelajaran menulis resensi oleh siswa kelas 11 Tata Boga 3 SMKN 37 Jakarta tahun pelajaran 2022-2023. Sini tujuan penelitian saya yaitu penerapan program literasi dalam pembelajaran menulis resensi oleh siswa kelas 11 Tata Boga 3 SMKN 37 Jakarta tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian hasil belajar program literasi dalam pembelajaran menulis resensi oleh siswa kelas 11 Tata Boga 3 SMKN 37 Jakarta tahun pelajaran 2022-2023. Yang terakhir yaitu efektivitas program literasi dalam pembelajaran menulis resensi oleh siswa kelas 11 Tata Boga 3 SMKN 37 Jakarta tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian di sini landasan teori. Nah, yang saya gunakan adalah Gardner 2014. Di literasi ini Gardner mengatakan bahwa Gardner. Iya, Gardner. Baca yang betul. Masa Gardner? Gardner. Maaf Bu, Gardner mengatakan bahwa literasi bahasa seseorang dapat dilihat dari 4 aspek, yakni yang pertama yaitu untuk meyakinkan seseorang bahwa informasi itu benar. Kemudian yang kedua mengingatkan seseorang tentang suatu informasi. Yang ketiga untuk menjelaskan sesuatu, dan yang terakhir untuk merefleksikan ide ke bentuk bahasa lain. Kemudian menulis menurut Yunus. Hanya tulisan yang mampu mengubah cara berpikir atau mindset seseorang. Perubahan cara berpikir tersebut menjadikan seseorang semakin mapan dalam memaknai kehidupan. Kemudian yang terakhir ada resensi. Nah, di sini resensi saya hanya mencantumkan pengertian dari istilah resensi ini berasal dari bahasa Belanda yaitu resensi atau bahasa lain resensiel atau resenser yang berarti memeriksa kembali. Nah, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Semua kata itu mengacu pada hal yang sama, yakni mengulas buku. Kemudian metodologi penelitian. Di sini tempat dan waktu penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dilaksanakan di SMKN 37 Jakarta dan dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober tahun 2023.
virtual. Kemudian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan subjek dan objek penelitiannya yaitu subjeknya itu siswa kelas 11 Tata Boga 3 SMKN 37 Jakarta. Nah, di kelas itu sebanyak 36 siswa, 10 siswa laki-laki dan 26 perempuan. Kemudian objek penelitiannya adalah menulis resensi melalui program literasi di sekolah SMKN 37 Jakarta. Kemudian teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu dengan 4 cara, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Kemudian instrumen penelitian. Nah, di sini peneliti sebagai instrumennya, berarti saya sendiri menjadi instrumennya yang mengumpulkan data, melakukan wawancara, dan melakukan tes. Kemudian teknik analisis data. Di sini saya menggunakan 4 teknik, yaitu pertama dengan cara mengumpulkan data, kedua dengan reduksi data atau menganalisis setelah pengumpulan data, yang ketiga ada penyajian data setelah dianalisis, lalu disaji data dengan bentuk tabel dan deskripsi. Kemudian yang keempat ada penarikan kesimpulan. Kemudian di sini ada kriteria penilaian menulis resensi buku dan aspek yang dinilai dalam menulis resensi buku. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama pemahaman isi buku, yang kedua ketepatan penunjukan detail isi buku, kemudian yang terakhir penggunaan bahasa. Ini dengan teori Burhan. Kemudian di sini ada tabel rekapitulasi dan hasil data penilaian. Jadi di sini ada 32 siswa. Seharusnya ada 36 siswa, tetapi 4-nya sakit, tidak hadir. Lalu yang mengerjakan teks resensi ini hanya 32 siswa. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program literasi dalam pembelajaran menulis resensi siswa kelas 11 SMKN 37 Jakarta tahun pelajaran 2022-2023 sangat baik, yaitu dengan rata-rata nilai kelas 83,9. Dengan interpretasi sangat baik dan keseluruhan siswa berhasil mencapai KKM. Kemudian simpulan. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan program literasi yang dilakukan di SMKN 37 Jakarta sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan literasi yang ada. Kemudian berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan siswa kelas 11 Tata Boga 3 SMKN 37 Jakarta sudah mampu menulis resensi, terbukti dengan rata-rata tugas mereka yang diperoleh, yaitu mencapai nilai KM sebesar 83,9. Dan sehingga program literasi sangat efektif untuk pembelajaran menulis, khususnya dalam menulis resensi. Syarat. Jadi setelah saya meneliti di SMKN 37 Jakarta, saya memberi saran yaitu diperlukannya teknik pembelajaran yang lebih bervariasi lagi dari para guru bahasa Indonesia kepada siswa di sekolah. Nah, hal ini tujuannya untuk agar siswa dapat lebih kreatif lagi, mandiri lagi dalam menulis teks resensi, serta memberikan lebih banyak kesempatan lagi kepada siswa dalam pembelajaran menulis, agar siswa lebih bisa percaya diri lagi atas apa yang ia tulis. Kemudian para guru bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakan media yang lebih menarik dalam pembelajaran. Hal ini supaya pembelajaran tidak membosankan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Oke, saudara teruji Vika Itania. Anda meneliti tentang program literasi. Ya. Tolong sampaikan kepada saya, ada berapa jenis literasi? Ada literasi media, ada literasi baca, ada literasi ada saya sudah mencantumkan tapi saya tidak ingat. Anda meneliti betulan kan? Iya betulan Bu. Kenapa Mbak Ibu? Saya gak ingat karena saya hanya meneliti bagian literasi yang biasa gitu Bu. Maksudnya literasi baca. Nggak literasi media, kan ada yang media terus saya. Literasi media, kemudian literasi apa lagi? Literasi media, literasi saya nggak ingat Bu. Ya harus ingat lah. Anda meneliti program literasi, ya. Di medsos saja pidatonya Pak Anies Baswedan banyak mengungkapkan tentang literasi. Belum lagi dari seminar-seminar nasional, seminar internasional kan sering dikemukakan. Ada banyak macam literasi. Nah, kali ini skripsi Anda diujikan dan ternyata Anda meneliti program literasi. Iya. Jadi Anda harus tahu literasi apa saja, masa hanya literasi media? Literasi media Nggak boleh gitu ya. Jadi kalau skripsi ini diujikan, Anda harus kuasai. Nah, sekarang nih, Anda meneliti program literasi. Berarti di batasan masalah skripsi Anda sudah beri pagar, beri batasan, ya kan? Ragam atau macam atau jenis literasi apa Anda harus batasi, karena Anda tidak mungkin mentang-mentang meneliti program literasi ini semua, literasi media, literasi visual, ya, literasi perpustakaan, literasi teknologi, kan pasti hanya satu kan. Kalau semuanya ini ya masih kurang ini tebalnya, dan pasti Anda belum selesai menelitinya kan. Nah, jadi itu harus ada dalam batasan masalah. Tapi ternyata di batasan masalah Anda halaman 7 itu belum ada, ya. Nah, tuh lihat halaman 7, ya. Anda hanya menyebut batasannya pada program literasi. Nah, harusnya nomor 2 literasi apa? Ya, program literasi yang dimaksud adalah literasi apa, misalnya teknologi, literasi perpustakaan, literasi media, literasi visual, ya. Itu yang nomor 2 seharusnya. Baru batasannya tentang bahwa keterampilan menulis yang dimaksud adalah menulis resensi kan. Nah, menulis resensi juga harus dibatasi, karena resensi ada resensi fiksi, ada non fiksi. Ini yang diteliti yang mana? yang fiksi. Fiksi. Non fiksi. Tuh, Anda fiksi dengan non fiksi aja bingung. Gimana sih? Fiksi atau non fiksi? Saya literasinya ini sih Bu. Saya tanya fiksi atau non fiksi? Fiksi. Kalau fiksi itu khayalan. Berarti Anda meminta peserta didik, ya, dalam program literasi ini, yaitu jenis-jenis bukunya seperti cerpen, novel, fabel, cerbung, begitu. Enggak, saya buku berarti non fiksi. Non fiksi kan berarti bukan khayalan. Non, tidak. Kalau fiksi itu khayalan. Aduh, Vika gimana sih udah mau jadi sarjana? Ya. Dua hal yang sederhana itu. Fiksi itu berarti khayalan, non fiksi berarti bukan khayalan, artinya yang ilmiah. Nah, ini sekali lagi Bu Ibu tanya, ini meresensi apa? Non fiksi. Non fiksi. Non fiksinya berupa Buku buku. Berapa halaman? 191. Nah, ini tidak ditulis di batasan masalah. Kan kalau cuma
meresensi buku. Buku apa? Buku ini, buku itu, buku macam-macam buku, ya kan? Oh, buku yang ini yang jumlahnya sekian halaman gitu ya. Nah, ini jadi tulis nih berapa halaman gitu ya. Jadi jenis resensinya fiksi atau non fiksi. Kemudian kalau memang buku berarti non fiksi berapa halaman gitu ya. Oke, itu hal mendasar ya. Terus coba tadi buka di bagian slide pertama, masih di judul ya. Coba dibesarkan di judul. Besarkan itu tanda yang itu ya. Nah, lihat itu. Yang ada tulis di sana rupanya mengcopy dari sini. Itu tidak boleh satu baris itu. Jakarta tahun. Jakarta tahun tidak boleh satu baris. Karena apa? Itu SMK N37 Jakarta tahun. Seharusnya di enter. Di enter sehingga tahun itu dengan kata pelajaran, dia merupakan frasa tersendiri, tahun pelajaran. Jadi bukan Jakarta tahun. Kalau Jakarta itu ada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Barat, Utara, kan gitu ya. Jadi kelihatannya hanya rata kanan kiri atau mungkin menurut Anda itu rapi, tapi bukan kerapihan saja. Anda harus pikirkan apakah ini sudah benar letaknya sehingga menjadi sebuah frasa yang tepat ya. Nah, ini belum tepat. Sama deskripsi Anda juga ya, harusnya di enter tahunnya di bawah ya. Lalu kata bagian kaki cover sama dengan teruji sebelumnya ya. Nah, itu Jakartanya harus berada di samping nama UIN Syarif. Itu yang kedua. Kemudian Vika di abstrak skripsi Anda ya. Ini saya merasa aneh ini. Anda kan meneliti kelas Tata Boga 3 di SMK 37 ya kan? Kemudian di akhir abstrak itu Anda mengatakan dengan ini dibuktikan bahwa program literasi sangat efektif untuk pembelajaran menulis khususnya di tingkat SMA, SMK sederajat. Ini jadi bias. Anda kan meneliti di situ, ya sudah simpulannya di situ saja. Anda jangan bawa-bawa sederajat. Kalau sederajat artinya gini, di abstrak ini bahwa semua SMK selain SMK 37 itu udah pasti ada program literasi, kan belum tentu. Kalau Anda bilang sederajat kan berarti Iya semuanya. nah, Iya. penelitiannya di sini. Kok ketika di abstrak gitu ya, simpulan Anda jadi bias gitu. Loh kok gampang sekali Anda langsung bilang se-Indonesia gitu ya, sederajat. Padahal belum tentu SMK yang lain itu juga ada program literasinya. Jadi ini dibuang saja kata sederajat ya. Apalagi di situ S-nya pakai huruf besar. Ya, rupanya Anda sangat haus, jadi S-nya besar. Ya, harusnya S-nya diketok-ketok kecil. Oke. Kemudian ya di kata pengantar. Tuh ya. Kata pengantar diawali dengan pujian kepada Tuhan. Tapi kenapa Anda menulis kata Tuhan itu T-nya huruf kecil? Ya. Aduh gimana sih ya? Sang Khalik, Sang Maha Kuasa, Maha Esa, ya. Harus cermat ya. Kemudian di kata pengantar juga ya, tidak perlu menggunakan sapaan bapak, ibu ya.
Bapak bla bla bla, Ibu bla 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 gitu ya. Bapak Ibu dosen tidak perlu. Jadi langsung siapa namanya selaku dekan, siapa namanya selaku ketua prodi, siapa namanya selaku dosen pembimbing. Tidak usah dengan kata sapaan, ya. Apalagi sampai ke rektor. Ini rektor nggak mungkin membaca skripsi Anda, urusannya banyak, ya. Berarti tidak bisa dicantumkan. Iya, ini dari jajaran tertinggi unit ini di fakultas, jadi cukup dari dekan, ya. Nggak mungkin sampai ke rektor membaca-baca skripsi Anda, ya. Itu sudah beda lagi opsinya. Lalu daftar isi juga harus teliti ya menuliskannya. Abstrak itu ada dua, ada abstrak bahasa Indonesia dan ada abstrak bahasa Inggris. Nah, yang bahasa Inggris ini, di daftar isi miring, ya. Jadi harus teliti gitu ya. Lalu penelitian relevan, ya. Penelitian relevan kan ini yang Anda masukkan di skripsi Anda, judul-judul penelitian terdahulu mengenai program literasi. Di antaranya siapa ini? Desi Indah Susanti. Nah, ini judulnya kan itu halaman 29 ya. Judulnya implementasi gerakan literasi sekolah untuk ya, meningkatkan. Seharusnya kan U-nya kecil itu ya. Untuk itu kata tugas. Itu harusnya huruf kecil ya. Jadi Anda perbaikilah menulisnya yang cermat. Meningkatkan malah itu bagian dari judul. Aduh, kenapa huruf kecil? Ya, seharusnya huruf besar. Ya. Nah, yang menjadi aneh tidak ada tahunnya. Ini disebut penelitian relevan, berarti kan Anda memasukkan judul-judul atau peneliti-peneliti terdahulu yang sudah meneliti sejenis, yaitu tentang program literasi, ada tahunnya. Kalau sekarang Anda diujikan 2022, berarti penelitian relevannya 2021, 2020, 2029 itu nggak ada, Neng. Ya iya. Jadi ini penelitian kapan? Judulnya memang sudah mirip-mirip lah, implementasi gerakan literasi sekolah untuk bla 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 bla. Ini tahun berapa? Terus yang kedua juga tahun berapa? Yang ketiga gitu ya. Nah, kalau Anda cantumkan tahunnya, maka pada penjelasan di paragraf yang bawah itu menjadi pembeda. Perbedaan peneliti terdahulu, misalnya Desi Indah Susanti gitu ya, dengan skripsi ini bahwa Desi Indah meneliti tahun misalnya 2002 misal, atau 2017 atau 2019, sedangkan skripsi ini penelitiannya tahun 2022 gitu ya. Jadi masukkan tahunnya. Lalu bab 3 bab 3 dalam metodologi penelitian ya. Di sana bagian A tertulis waktu penelitian. Jadi kalau menuliskan waktu penelitian itu ada 2 poin. Waktu penelitian yang pertama adalah yang disebut dengan waktu penelitian dimulai ketika proposal skripsi diajukan. Nah, ketika Anda semprot tuh ya. Jadi dimulai ketika proposal skripsi diajukan hingga selesai ditulis skripsi ini. Itu waktu penelitian. Nah, kalimat keduanya berarti kapan Anda mengambil data. Ya.
katakanlah proposal ini dimulai Oktober ya, Oktober atau mungkin September 2021 ya, skripsinya selesai 2022 misalnya. Nah, Anda ngambil datanya kapan, di bulan apa? Berarti ada pun pengambilan data dilakukan pada bulan apa, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini hampir mirip dengan teruji sebelumnya. Ini Anda meneliti resensi kan? Iya. Nah, kata kunci sebagai karakteristik, sebagai ciri dari resensi, kan harus ada unsur-unsur resensi. Kenapa nggak masuk dalam penilaian? Masukkan, itu jadi poin nomor 1. Kenapa cuma 3? Cuma pemahaman isi buku, ketepatan ketepatan penunjukan detail isi buku. Apa itu? Saya juga mau menanyakan, apa maksudnya ketepatan penunjukan detail? Ya, seperti tahun terbit, judulnya gitu Bu. Ini rubrik penilaian ini ngambil dari mana? Burhan Bu. Dari Burhan. Dari Burhan cuma 3. Ada beberapa, tapi kan yang penggunaan bahasa ini dijadikan digabung, jadi ada penggunaan kata, ada penggunaan bahasa gitu. Jadi di dalam 2 poin itu saya gabungkan jadi 1. Nah, berarti nanti Anda tulis ya dalam revisinya. Ini kasih bintang, di bawah tabel ini Anda buat diambil dari teori Burhan Berdiantoro dengan mengubah suaikan. Diambil dari teori bla 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 dengan mengubah suaikan. Nah, jadi aspek yang pertama harus unsur-unsur resensi. Ya. Jadi kalau unsur-unsur resensi terpenuhi, ya barulah ini memang dia terampil menulis resensi. Itu yang harus Anda nilai, poin pertama. Baru yang kedua mungkin penggunaan bahasa. Baru yang ketiga, misalnya ketepatan judul resensi dengan isi resensi. Jadi ini aspeknya rada aneh ya menurut saya. Harus direlevansikan lagi ya. Yang pertama unsur-unsur resensi, yang kedua penggunaan bahasa, yang ketiga ketepatan judul resensi dengan isi resensi. Terus yang keempat, tentunya penggunaan kalimat yang efektif, ya. Jadi kalau penggunaan bahasa ini mungkin pada apakah peserta didik itu menulis resensi menggunakan majas, ya, kan bisa saja. Buku yang diresensi itu banyak kelemahan daripada keunggulan. Nah, supaya kelemahannya itu tidak terlalu menonjol, maka digunakan majas, kalimat-kalimat untuk membungkus sehingga kelemahan itu tidak terlampau terupdate. Justru yang terupdate misalnya keunggulannya. Tapi kalau Anda meminta gunakan misalnya kosakata atau pilihan kata atau diksi yang lugas tegas, nah berarti peserta didik harus menyampaikan kalau memang banyak kelemahannya, ya katakan banyak kelemahannya buku yang diresensi. Kalau memang banyak keunggulannya, sampaikan apa saja keunggulannya. Ya. Oke, jadi nanti ini PR Anda merevisinya supaya tepat menilainya. Ya. Rambunya ada, teorinya dari Burhan, tapi Anda harus sesuaikan, ya. Apalagi ini anak SMK, ya, notabene SMK tata boga gitu ya. Aduh, pasti kan pikirannya nih selintas nih, ya, secara umum. Apaan sih belajar bahasa Indonesia gitu ya, buat resensi, kan juga masak, kan juga jahit gitu ya, misalnya ya.
karena memang fokus dia, konsentrasinya sudah di situ, ya. Dengan konsentrasi yang jelas, ada mapel-mapel yang lain, ya bagi dia itu mungkin sekedar penunjang. Ada juga sebagian barangkali yang mengabaikan, gitu kan. Jadi harus akurat membuat aspek penilaian. Gitu ya, Ika. Oke, Ibu rasa cukup untuk sidang menguji skripsi Anda di hari ini. Ya. Silahkan ditutup, Ika. Terima kasih kepada Dr. Hindun FPD, Ibu Dr. Hindun MPD, selaku penguji sidang saya pada hari ini. Saya akan memperbaiki kesalahan yang sudah ada pada skripsi saya, dan terima kasih atas masukan serta ilmunya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.